Ini peserta nomor 2 tanpa afirmasi lolos dapat formasi, sedangkan nomor 3 dapat afirmasi tapi tidak lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, dan ini merupakan kabar gembira. Kenapa admin sebut kabar gembira? Karena ada peserta yang dapat afirmasi. Bahkan di antara peserta lainnya, mereka lulus full time, jadi P3K full time karena adanya afirmasi. Luar biasa bukan? Jadi teman-teman yang seringkali bertanya, ada nggak afirmasi Min? Ada. Cap mempan berapa? Pantau terus channel ini, tonton terus video ini agar rekan-rekan tahu. Oke, kita lanjut ke informasi intinya teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya admin sudah berada pada website resmi daripada Mempan. Nah, teman-teman ya. Dan terkait pengumuman hasil seleksi P3K yang mendapatkan afirmasi atau yang mendapatkan kode R2L, R3L dengan adanya tambahan nilai, yuk kita cek bersama-sama. Oke, kita dapat info dari hasil pengumuman ya, hasil seleksi P3K tahap 1 dari Kota Serang, teman-teman ya. Kota Serang. Nah, di sini ada yang menarik untuk Kota Serang ini, teman-teman ya. Ada yang menarik di pengumuman ini ya. Nah, ini admin baru dapatkan, dan di daerah lain ini belum, teman-teman ya. Cuma di sini ada pengumuman yang agak berbeda. Oke, kita coba cek. Nah, dia itu ada di bagian bawah. Nah, ini. Oke, di sini ada beberapa informasi yang disampaikan bahwa pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. Nah, di sini ada 6 file yang dilampirkan. Namun di sini kita lihat ya. Yang pertama pastinya adalah pengumuman, yang kedua adalah SPRP. Nah, terus ada surat lamaran. Terus ada pernyataan 5 poin, ada format surat pernyataan tidak mengajukan pindah. Nah, ini jadi perhatikan betul buat teman-teman semua. Diperhatikan dengan baik bahwa di sini teman-teman itu untuk Serang ya. Ada istilah tidak mengajukan pindah. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya, nah ini di poin nomor 6. Di poin nomor 6 jelas sekali kita lihat, teman-teman ya, jelas sekali kita lihat bahwa format surat pernyataan tidak menuntut TPP. Nah, jadi teman-teman itu jangan sama sekali menuntut TPP jika teman-teman itu berada di pemerintah Kota Serang lolos menjadi ASN P3K. Oke teman-teman ya. Nah, ini dua hal yang penting buat teman-teman ketahui, bahwa ini tidak boleh mengajukan pindah, tidak boleh menuntut TPP. Nah, ini harus dilampirkan. Nah, selanjutnya terkait dengan afirmasi yang admin sampaikan sebelumnya. Nah, teman-teman ya, kita cek bersama-sama. Nah, ini dia teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita geser dulu, kita tutup saja sebagian ya. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Di sini ada kode afirmasi, ada kode A, ada kode C. Itu kode afirmasi. Taunya di mana? Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, ini ya. Sorry. Oke. Nah, ini nilai murninya peserta ini, teman-teman ya. Nah, ini misalnya cuma 275. Jadi nilai murninya 275, dan ketika dia mendapatkan afirmasi maka total nilainya menjadi 320. Jadi ini dijumlahkan teman-teman ya. Oke, dijumlahkan 275 dijumlahkan dengan 45, maka totalnya ada 320 untuk teknis. Nah, selanjutnya di sini ada nilai manajerialnya 84, sosio kulturalnya 67, wawancaranya 35. Sehingga jika dijumlahkan dari poin 6 sampai dengan poin 9, maka dia mendapatkan nilai 506 teman-teman ya. Nah, ini dia kodenya R3L dan dia itu dapat formasi.
Nah, selanjutnya ada juga kode C. Kode C ini ada 9 ya, tambahan nilainya 9 poin. Nah, ini 9 poin dari nilai 275 juga, dan nilai teknis totalnya 284. Nah, akhirnya di sini dia mendapatkan nilai 479 dan dia juga lolos. Dia juga lolos R3L. Apakah semua yang dapat afirmasi lolos? Pertama, admin sampaikan tidak, teman-teman ya. Kenapa? Tidak. Yang pertama itu tergantung dari formasi. Seperti kita lihat di sini ada banyak yang mendapatkan afirmasi, bahkan ada yang mendapat afirmasi poin A, yaitu sebesar 45, tapi dia tidak kebagian formasi. Kenapa? Karena formasinya sedikit. Ya, di sini berarti kita lihat ini formasinya cuma ada 2, teman-teman ya. Formasinya ada 2 yang diisi oleh peserta dengan nilai 506 dan 479. Jadi jangan senang dulu ketika ada afirmasi, karena afirmasi bisa saja terkalahkan dengan afirmasi lainnya. Begitu ya, maksudnya kalah nilai dari seleksi kompetensi teknisnya. Nah, sebagaimana kita lihat juga di sini, ini kasusnya juga sama, teman-teman ya. Sama-sama dapat afirmasi 45 poin antara nomor 1 dan nomor 3 ini. Nah, ini ya, nomor 1 dan nomor 3 ini sama-sama dapat nilai afirmasi, namun berdasarkan nilai teknisnya dia itu kalah. Kita lihat nilainya di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini nilainya 285. Ini nilai murni pada saat tes CAT. Yang nomor 3 ini nilainya cuma 250. Jadi di sini sudah pasti ya, dia itu kalah. Dan kita lihat ada peserta yang tidak mendapatkan afirmasi sama sekali. Ini di nomor 2, tapi dia lulus. Kenapa? Karena nilai totalnya itu tinggi. Nah, ini nilai totalnya tinggi, teman-teman ya. Nilai totalnya tinggi, ada 498, yang satunya hanya 486. Jadi afirmasi bukan berarti sudah menjamin seseorang dapat formasi seperti itu, teman-teman ya. Dimana kita lihat terkait dengan besaran afirmasi ini. Nah, itu yang penting, teman-teman ya. Nah, kita langsung cek cap mempannya. Nah, buat teman-teman yang penasaran terkait dengan afirmasi besarannya tadi, ini teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau yang poin A tadi itu afirmasi 10%, teman-teman ya. Afirmasi 10% itu 450, karena 45 dari 450. Kalau yang tadi 9 poin itu berapa persen ya? Dari 450, coba dihitung ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman akan lihat terkait dengan Cap Mempan nomor 391 tahun 2024 tentang, nah ini tentang, oke jelas ya, tentang persyaratan wajib tambahan dan ya sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional atau JF. Oke, jadi ada sertifikat-sertifikat tertentu, kita bisa scroll ke bawah, teman-teman ya. Ini 4 September ya 2024 dikeluarkan suratnya. Nah, ini kita lihat misalkan pengelola ekosistem laut dan pesisir, ketika dia mendapatkan sertifikat, misalnya sertifikat selam atau scuba diving yang diterbitkan oleh lembaga selam atau scuba diving nasional atau internasional, maka dia mendapatkan 10%. Nah, ini tidak wajib dilampirkan, tapi kalau mereka punya ya silahkan dilampirkan di sini ya. Ini dia dapat 10%. Ini 10%. Nah, ini ada yang 5%. Ini negosiator perdagangan, sertifikat kompetensi, sertifikat TOEFL dengan minimal skor 450 yang diterbitkan oleh lembaga bahasa Inggris yang masih berlaku minimal 2 tahun sejak tes dilaksanakan. Ini ada 5% ya. Oke, 5%, 10%. Nah, ini ada yang 2%. Ini jika yang memiliki sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Itu ada afirmasi 2%. Namun
Ini bagi yang mengambil jabatan fungsional pemadam kebakaran itu wajib melampirkan 2 surat, surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Jadi afirmasi itu resmi ada, dan terkait afirmasi tadi kita sudah lihat teman-teman ya. Dan itu masih untuk teknis, untuk guru admin belum melihat teman-temannya pengumumannya. Mungkin setelah video ini dibuat keluar pengumuman untuk guru. Jadi teman-teman silahkan pantau terus channel ini. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Kenapa? Itu gratis teman-teman ya. Ingat, gratis. Teman-teman itu mendapatkan informasi gratis dari channel ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.